Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di info sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Tentunya masih bersama Opi G Bastian di sini. Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Tentunya salam sehat untuk kawan Diska dan keluarga di rumah. Tanggal 29 Oktober kawan Diska ini bertepatan dengan Hari Stroke Dunia. Nah, sudah hadir di studio kawan Diska Dr. Nadia Meta Herlinda yang kali ini akan membahas kupas tentang stroke, apa itu stroke, bagaimana gejalanya, pencegahannya, serta mitos faktanya. Nanti kawan Diska kalau ada yang kurang paham bisa langsung nih chat di kolom komentarnya kawan Diska. Selamat datang Dokter Nadia Meta Herlinda. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dokter Meta panggilannya? Iya, Dokter Meta. Saya kira Bernadia. Nah, sehari-hari bertugas di puskesmas? Iya, sekarang lagi di Oke, nah bertepat 29 Oktober nih dokter diperingati sebagai Hari Stroke Dunia nih. Nah, mungkin bagi kawan Diska nih, stroke mungkin salah satu silent killer ya dokter ya? Iya, salah satunya masuk silent killer karena memang gejalanya tiba-tiba. Nah, kita akan bahas kupas tentang stroke nih dokter. Kita awali dari mungkin pengertiannya nih, supaya kawan Diska di rumah juga tahu nih, kalau yang sudah tahu juga refresh nih, review lagi. Jadi selamat siang teman-teman Diska. Jadi di sini nanti kami akan membahas tentang stroke. Nah, pengertian stroke itu apa sih? Pengertian stroke itu adalah gangguan dari aliran darah. Jadi kan di otak kita tuh ada pembuluh darahnya kan ya Mas ya. Nah, pembuluh darah tersebut jika ada gangguan, maka aliran yang menuju ke otak pun juga akan terganggu. Nah, stroke sendiri adalah gangguan dari aliran darah yang ada di otak. Nah, gangguannya itu bisa disebabkan oleh dua macam. Bisa oleh karena ada penyumbatan di situ dan juga bisa karena pecahnya dari pembuluh darah yang ada di otak. Gitu. Sehingga oksigen mengalir di pembuluh darah itu tidak sampai ke sel otak. Nanti sel otaknya dia akan mengalami kekurangan oksigen dan nanti akan mengalami kerusakan. Seperti itu. Jadi saya garis bawah ya dokter ya. Jadi ada dua penyebab nih. Ada penyumbatan sama pecahnya pembuluh darah nih di otak ya. Iya, di otak. Kalau gejalanya dokter? Nah, gejalanya itu sebenarnya bermacam-macam Mas. Kan kalau di kita kan tiba-tiba ya itu biasanya. Iya, biasanya tiba-tiba. Nah, gejalanya kawan-kawan bisa bermacam-macam, mulai dari atas sampai bawah tubuh kita tuh bisa kena semuanya. Gitu. Biasanya yang sering kita jumpai salah satunya adalah kelemahan tubuh di salah satu sisi Mas. Jadi bisa di sisi kanan atau sisi kiri, tergantung dari pembuluh darah yang kena. Lemas sebelah ekstremitas kanan kiri ya. Jadi bisa di salah satu sisi, bisa dari yang ekstremitas atas atau yang bawah juga bisa. Itu satu. Terus bisa dari otot-otot mukanya. Bisa ada kelemahan selain otot-otot badan, ada otot muka yang bisa mengalami kelemahan atau gangguan. Jadi makanya biasanya kalau orang awam bilangnya muka merot ya Mas ya. Nah, iya biasanya merot ya. Nah itu juga bisa disebabkan oleh salah satu gejala stroke. Lalu yang kedua, biasanya kalau gangguan berbicara, biasanya orang awam taunya bicara pelo. Nah, bicara pelo itu juga bisa disebabkan gangguan dari otot bicara, mulut kita, sama ada gangguan otot lidah juga. Gitu. Jadi makanya bicaranya pasiennya bisa lebih nggak jelas lagi. Jadi ada gangguan dari bicaranya. Lalu vokalnya sudah nggak jelas ya dokter, kata-katanya bicara apa itu sudah nggak jelas ya. Iya benar sekali. Terus selain itu juga bisa menyerang mata. Kadang juga bisa mengalami pandangan buram tiba-tiba atau bahkan bisa kehilangan penglihatan secara mendadak juga bisa. Kayak gitu. Terus selain itu biasanya pasien-pasien juga bisa mengalami pusing mendadak. Dan juga gangguan keseimbangan. Nah, selain tadi kan dia lemah otot ekstremitasnya, akhirnya kan nggak bisa jalan. Selain itu juga bisa keseimbangannya yang bermasalah. Jadi pasiennya bisa jalan tapi kok sering jatuh, kayak gitu. Itu mungkin salah satu gejala stroke juga. Seperti itu. Kalau gejalanya ini
pagi, siang, malam itu tidak ada waktunya dok ya? Nah jadi sebenarnya bangun tidur pagi lemas, bisa bangun lagi itu tidak mesti ya dok? Nggak mesti. Jadi memang ada beberapa penyebab seperti penyumbatan di pembuluh darah otak ya, itu bisa disebabkan oleh dua hal. Bisa karena memang ada sumbatan di situ oleh karena penumpukan lemak yang ada di dalam pembuluh darah, sama kalau bisa pada pasien yang ada gangguan kelainan jantung, kelainan irama jantung, itu bisa ada terbentuk sebuah trombus kayak gumpalan darah yang nanti akan lepas dari jantung ketika dia lepas ke pembuluh darah mengalir ke otak, dan di situ kan pembuluh darah pastinya lebih kecil ya daripada yang pembuluh darah besar, akhirnya dia menyumbat di situ. Biasanya kalau yang pendarahan tuh lebih seringnya oleh karena aktivitas berat biasanya. Jadi sebenarnya bisa kapan aja bisa terjadi stroke. Iya. Tadi jalannya sudah, tapi sudah disebut penyebabnya nih. Iya. Salah satu penyebabnya yang lainnya dokter apa? Nah, stroke ini, ya jadi sebenarnya stroke itu teman-teman bisa disebabkan yang pertama ada memang gangguan struktur dari pembuluh darahnya kita. Memang ada kelainan dari lahir seperti itu. Nah, salah satunya contohnya ada penyakit namanya aneurisma, Mas. Iya. Nah, aneurisma tuh kelemahan dinding pembuluh darahnya. Jadi karena dia lemah, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan bentuknya. Akhirnya dindingnya tuh bisa menonjol kayak benjol gitu. Nah, itu bisa mudah pecah akhirnya. Gitu. Jadi dia bisa kena stroke yang perdarahan tadi. Nah, itu satu. Yang kedua, biasanya pada pasien-pasien dengan kondisi faktor resiko kayak diabetes, kencing manis itu ya Mas ya, terus hipertensi atau tekanan darah tinggi, terus kolesterol yang tinggi, pasien obesitas yang kelebihan berat badan, kayak gitu, sama pasien-pasien yang merokok. Iya. Kemarin juga habis kita bahas nih dok, kemarin yang merokok tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin salah satu pencegahannya nanti juga bisa dari PHBS ya dok ya? Iya benar, memang sangat ini apa namanya PHBS itu sangat penting memang. Itu. Jadi itu ya kawan Diska, salah satu penyebabnya tadi sudah ada beberapa di hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, obesitas sama penyakit jantung itu sendiri. Nah, jadi itu waspadai kalau serangan stroke tiba-tiba itu dok. Langkah pertama penanganannya itu seperti apa dok? Oke, jadi kalau pada saat stroke tiba-tiba nih ya Mas ya, yang pasti pertama kita harus bisa mengenali dengan cepat gejala stroke-nya. Itu setelah kita tahu gejala stroke-nya, maka nanti kita bisa dengan cepat meminta pertolongan kepada petugas medis. Gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk mengenali gejala ini ada singkatannya nih Mas untuk mempermudah teman-teman nih ya. Namanya FAST. F-A-S-T. Fast Furious kalau saya tahunya itu film saya tahunya. Film ya. Jadi FAST itu singkatan yang pertama F ya. F itu face atau bahasa Indonesia adalah wajah. Tadi gejalanya kita kenali ada mukanya kelemahan sisi tubuh yang muka sebelah kanan atau kiri. Jadi bisa kita dapatkan bibirnya merot kayak gitu ya. Kan dari wajah bisa kita lihat. Terus dari A itu terkait sama arms atau lengan, baik lengan atas atau lengan kaki, lengan bawah itu ya. Jadi ada kelemahan tubuh sisi kanan atau sisi kiri dari anggota gerak tubuh gitu. Terus yang ketiga S-nya adalah speech atau berbicara, tadi yang berbicara dulu. Terus setelah jelas artikulasinya. Iya benar. Jadi setelah kita tahu tadi face, terus arm sama speech, kita bisa beralih ke langkah yang time. Jadi ketika kita mengetahui oh ini ada gejala awal stroke, langsung kita panggil petugas medis dengan cepat supaya pasiennya bisa tertolong. Nah setelah kita telepon nih petugas medisnya, nggak berhenti sampai situ aja Mas. Kita harus mencatat kapan nih gejala awalnya muncul. Gitu. Karena muncul itu bisa menjadi patokan nanti dokternya di rumah sakit untuk memberikan terapi apa yang paling tepat untuk pasien ini. Gitu. Terus selain catatan ini ya, waktunya kapan muncul ya teman-teman, itu juga kita bisa memberikan catatan terkait riwayat penyakit pasiennya juga. Terus obat-obatan apa yang rutin dikonsumsi, sama alergi obat ataupun makanan, seperti itu. Terus juga kita harus tenangkan pasiennya Mas, karena biasa pasien-pasien stroke ini mengalami kecemasan, kan dia mengalami perubahan ini ya,
tubuhnya jadi nggak bisa melakukan apa-apa itu ya Mas ya, secara tiba-tiba. Nah pastinya kan pasien cemas itu, jadi kita sebagai penolongnya harus bisa menenangkan pasien seperti itu, dan juga kita harus berikan support psikologis kepada pasien, karena biasanya pasien-pasien yang pasca stroke ya Mas ya, kan pasti dia harus pengobatan lama untuk rehabilitasi supaya otot-ototnya bisa kuat lagi. Nah itu pasiennya kan akan merasa bosan, lelah gitu ya dengan pengobatan. Jadi kita sebagai penolong, sebagai keluarga juga harus memberikan support mental kepada pasien. Oke, nah jadi Kak Admin hafal nggak tadi bahasa Inggris kan? Face speech time. Nah, itu ya kawan Siska, nanti dicatat. Kalau lupa kelewatan nanti bisa kita lihat di channel YouTube ya kawan Siska. Kita lanjutkan dokter nih, setelah mengetahui apa namanya rangkaian yang tadi fast tadi itu, langkah selanjutnya apa nih dok? Nah itu tadi yang kita perlu mencatat itu ya Mas ya, melakukan pencatatan untuk apa namanya waktunya, kapan munculnya, terus habis itu riwayat alergi pasiennya, riwayat penyakitnya, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu seperti tadi, salah satunya penyakit jantung gitu ya, yang pastinya dia mendapatkan pengobatan khusus. Nah itu harus dicatat dan harus disampaikan kepada petugas medisnya supaya nanti dipilihkan terapi yang paling tepat untuk pasien. Gitu. Oke. Nah terus tadi kan sudah kalau di kota Madiun ya kawan Siska, kita juga mengingatkan kita juga ada layanan nih PSC ini, panggilan ambulan gawat darurat nih. Mungkin ada salah satu anggota keluarga kita nih yang tiba-tiba terkena serangan stroke nih, gangguan gawat darurat yang membutuhkan ambulan cepat nih, bisa menghubungi ke layanan PSC di 112 seperti itu ya. Terus kalau serangan stroke yang kedua nih dok, setelah pengobatan itu yang terjadi seperti apa dok? Oke, jadi serangan stroke yang kedua nih ya Mas ya. Jadi serangan stroke kedua nih bisa terjadi memang pada pasien-pasien yang sudah kena stroke pertama dan sudah menjalani pengobatan. Nah, untuk mencegah serangan stroke yang kedua, pastinya kita harus kontrol faktor risikonya tadi yang di awal, seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, diabetes ya Mas ya, terus kolesterol tinggi, obesitas, itu kita harus kontrol semua. Jadi kita harus ubah dari pola hidup yang tidak sehat, kita pola hidup yang sehat, mulai dari diet atau makanan kita pilihkan makanan yang rendah garam pada pasien-pasien yang hipertensi, makanan rendah gula pada pasien-pasien yang diabetes, rendah lemak pada pasien-pasien yang mengalami kolesterol tinggi, seperti itu. Terus kita selain kita ubah makannya nih Mas ya, kita juga ubah untuk aktivitas fisiknya gitu. Aktivitas fisiknya kita minimal 150 menit setiap minggunya. Jadi paling enggak 5 kali dalam seminggu, dan setiap olahraga itu minimal 30 menit gitu. Memang aktivitas fisik ya dok ya. Betul. Olahraga yang mudah, jalan kaki. Boleh. Aktivitas jangan sampai tidak ada aktivitas sama sekali ya dok ya, seperti itu. Terus tadi, nah ini apakah stroke? Nah kan di masyarakat nih biasanya kan stroke itu menyerang usia lanjut usia lansia. Usia muda juga berpotensi nggak sih dok? Bisa banget, iya. Jadi teman-teman sekarang tuh trennya sudah berubah, karena kan sekarang sudah banyak makanan cepat saji ya Mas ya, makanan cepat saji, terus sudah orang-orang banyak yang kerja di depan laptop ya, jadi kan aktivitas fisiknya juga kurang gitu ya. Nah itu jadi sekarang tren-tren penyakit seperti ini bergeser, jadi usia muda bisa terkena, walaupun memang prevalensi atau kejadiannya memang lebih banyak pada usia tua, tapi kita tetap harus mewaspadai dan harus mencegah supaya stroke itu tidak terjadi di usia muda, kayak gitu. Ya. Memang prevalensi kejadian stroke-nya kalau dulu mungkin memang kebanyakan masih lansia, tapi sekarang dengan pola hidup dan pola makan yang sekarang pasti mengikuti ya. Iya. Itu usia muda, apalagi lansia dengan pola hidup makan, pola hidup dan perilakunya yang kurang sehat, itu pasti faktor resikonya mempertinggi ya dokter ya. Iya. Oke. Nah, tadi
Jadi faktor yang mempengaruhi pemulihan untuk pasien stroke nih. Nah, faktor resikonya, faktor untuk pemulihannya ya. Oke, jadi untuk pemulihan dari pasien-pasien stroke teman-teman itu berbeda, tergantung dari individu masing-masing sebenarnya. Sama yang pertama tadi awalnya kan kita harus cepat tanggap ya terkait stroke. Jadi kita harus kenali stroke dengan cepat dan harus panggil petugas medis juga dengan cepat. Karena semakin cepat pasien stroke tertangani teman-teman, itu pastinya outcome untuk pengobatannya akan semakin baik gitu Mas. Satu ya, berarti waktu penanganan itu sangat berpengaruh terhadap pemulihan pasien stroke. Lalu yang kedua terkait usia juga nih Mas. Jadi usia lebih muda memang untuk outcome pengobatannya dia akan lebih baik biasanya kalau dibanding usia yang lebih tua gitu. Karena terkait juga kondisi medisnya juga sebelumnya Mas ya. Mungkin hipertensinya sudah terlalu lama gitu ya. Kan dibandingkan pasien-pasien yang muda kan pastinya untuk dari segi badannya juga masih ini ya, anggota tubuhnya juga masih lebih bagus, lebih dapat beradaptasi gitu. Terus yang ketiga ada faktor kesehatan juga. Jadi pasien-pasien antara stroke yang memiliki penyakit kesehatan yang mendasari, misal ada pasien yang mendasari hanya tekanan darah tinggi aja, lalu yang pasien tekanan darah tinggi ada, gula juga ada. Nah, itu pastinya untuk penyembuhannya lebih baik pada pasien yang memiliki faktor kesehatan tuh yang sedikit, maksudnya penyakit medisnya yang sedikit. Jadi hipertensi ada, diabetes ada, komplit ketambahan goalnya stroke. Iya. Terus oh iya Mas, jangan lupa dukungan sosial dan dukungan psikologis terhadap pasien stroke itu juga sangat penting. Karena tadi kan dia pengobatannya juga cukup lama ya Mas ya. Pasien-pasien yang stroke rentan terjadi depresi atau kecemasan. Nah itu pastinya itu juga nanti akan terkait dengan terapi-terapinya. Nanti kan partisipasi aktifnya juga dari pasiennya itu sangat berpengaruh. Jadi harus dikasih dukungan. Kaitan dengan dukungan itu dokter sosial, pasien stroke itu apa? Emosionalnya itu dokter naik turun dokter, istilahnya kalau orang Jawa itu gampang nesu. Ya jadi biasanya pada pasien-pasien stroke mungkin ya Mas ya, karena dia kondisinya sebelumnya bisa melakukan aktivitas bisa mandiri secara mandiri, tapi setelah terkena stroke menjadi ada beberapa halangan dan mungkin melakukan aktivitasnya harus dibantu orang lain. Itu kan pastinya dia akan merasa terbebani karena biasanya kebanyakan pasien-pasien itu merasa membebani orang lain. Nah itu akhirnya jadinya pasiennya lebih bisa cemas, depresi atau menarik diri gitu, seperti itu. Jadi memang butuh banget untuk dukungan sosialnya, supportnya. Betul. Ada lagi tambahan dokter lagi? Faktor pemulihannya mungkin ini sih Mas, dari juga rehabilitasinya. Jadi kan bukan hanya pengobatan untuk obat-obatan aja ya, pada pasien stroke pasti untuk terapi-terapinya seperti ada terapi kekuatan otot, terapi berjalan, terapi seperti itu. Nah itu secara bertahap harus diikuti pada pasien-pasien stroke. Jadi memang partisipasi aktif dari pasiennya itu juga sangat berpengaruh gitu, dan harus dimotivasi untuk kesembuhannya. Seperti itu. Jadi pada waktu pemulihan itu juga dianjurkan untuk fisioterapi ya? Biasanya fisioterapi itu fungsinya untuk mulai mengembalikan kekuatan ototnya. Seperti itu. Jadi kalau biasanya dari itu ekstremitas kanan kiri yang mampu itu bisa kecil sebelah. Iya, kecil sebelah. Tidak pernah digerakkan. Iya betul. Sebelum ke mitos fakta nih dokter, tadi gejala sudah, penyebab sudah, nih pencegahan nih sekarang. Pencegahan stroke ini bisa dijelaskan ke kawan Diska nih dokter. Teman-teman, pencegahan stroke pastinya kita harus memulai pola hidup sehat. Gitu ya. Pola hidup sehat pun itu nanti juga berdampak untuk mengontrol faktor resiko. Kalau misalnya kita ada hipertensi, ada diabetes, obesitas ya teman-teman ya, sama ada kolesterol tinggi, itu bisa kita kontrol dengan pola hidup sehat. Nah salah satunya dari dietnya sama dari aktivitas fisiknya. Nah dari diet sebenarnya kalau untuk hipertensi ada nih Mas, namanya singkatan DASH, D-A-S-H. Nah itu bahasa Inggrisnya Diet Approach to Stop Hypertension. Jadi diet yang berfungsi untuk stop
ya, maksudnya menghentikan hipertensi, maksudnya mengontrol hipertensinya itu. Jadi intinya dari diet itu adalah kita harus batasi konsumsi garam, Mas. Gitu. Terus untuk kita juga batasi atau kita ganti untuk konsumsi gulanya. Gitu. Terus misalnya nasi putih bisa diganti dengan beras merah seperti itu. Terus juga kita kontrol makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi. Gitu. Kita harus kurangi dan berbanyak makan buah dan sayur. Tapi perlu diingat teman-teman, untuk buah dan sayur ini kan ada beberapa buah yang memang ada kandungan kaliumnya yang tinggi gitu ya Mas ya. Nah, itu harus dikonsultasikan lagi kepada dokter yang terkait kalau pasiennya ada penyakit ginjal, karena untuk dietnya itu harus dikontrol sama dokternya. Gitu. Jadi ada itu ya, contoh ya. Salah satunya tentang yang tadi apa namanya? DASH. DASH. Iya. Kan admin masih lupa. Bahasa Inggris lah singkatannya ya. Ya. Kalau merokok, itu secara langsung atau tidak langsung itu juga mempengaruhi stroke ya, Dok? Nah, gini, kalau merokok itu pastinya dia akan bertahap-tahap, Mas. Jadi di kandungan rokok itu ada zat-zat yang dia tuh akan merusak dinding pembuluh darahnya. Jadi kita balik lagi teman-teman, pengertian dari stroke, kan dia ada gangguan di aliran pembuluh darah. Nah, aliran pembuluh darahnya yang terganggu, atau selangnya, kita ibaratkan selangnya yang terganggu. Nah, selangnya nanti itu akan bisa dirusak sama zat-zat yang ada di rokok. Jadi memang secara perlahan-lahan dia akan merusak. Semakin banyak yang rusak, maka semakin tinggi risiko stroke terjadi. Gitu. Apapun temanya, topiknya rokok. Iya. Ada pertanyaan kami? Nah. Kita lanjut ke mitos fakta nih Dok. Tadi sudah spill satu nih. Usia muda apakah bisa terkena stroke? Tadi sudah di-spill. Jawabannya bisa ya Dok ya? Iya bisa. Nah, berarti fakta ya Dok ya? Fakta. Jadi itu ya kawan Rizka. Sekarang stroke tidak pandang bulu nih. Usia lansia, usia muda juga faktor risikonya juga sama. Apalagi tidak diimbangi dengan perilaku hidup yang sehat ini. Terus biasanya Dok di masyarakat Dok, kalau mandi malam nih, mandi malam bisa mengakibatkan atau serangan stroke secara tiba-tiba. Itu mitos atau fakta sih Dok? Itu mitos ya teman-teman. Iya. Jadi mandi malam tuh sebenarnya tidak membuat terjadinya stroke langsung gitu ya. Nah, mungkin mandi malam itu bisa membuat otot-otot kita tuh kaget gitu. Nah, tapi kalau untuk yang stroke-nya enggak, karena tadi stroke itu banyak sekali, multifaktorial kalau kita bilang. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Gitu. Dari kebiasaan makan, terus kondisi medis juga yang mendasari kayak tadi. Jadi kalau untuk mandi malam itu adalah mitos. Gitu. Mungkin itu ya Dok, airnya dingin digebyurkan kepala, terus jadi agak pusing gitu ya. Agak pusing dikiranya itu salah satu penyebabnya. Jadi mitos ya Dok ya. Mitosnya. Sebelum kita lanjutkan ke mitos fakta yang lain ya, ada pertanyaan dari Kak Yonatan Kanu nih. Dok, olahraga apa yang biar nggak kena stroke? Jadi kan kita bahas aktivitas fisik ya Mas ya. Jadi banyak teman-teman pilihan olahraga. Tapi untuk pilihan olahraga tersebut pada pasien-pasien yang contoh Mas ada tekanan darah tinggi, ada penyakit jantung, itu harus dikonsultasikan kepada dokter yang merawat gitu. Karena biasanya pada pasien-pasien yang tekanan darah tinggi lebih dari 160 untuk olahraganya kita tunda dulu. Kita harus terapi dulu, stabilkan dulu tekanan darahnya gitu. Jadi normal dulu ya Dok ya. Jadi pilihan olahraganya ada banyak nih Mas. Ada aerobik kayak kita jalan cepat, terus senam aerobik gitu ya bisa. Terus juga ada olahraga-olahraga seperti yang fleksibilitas kayak yoga, pilates, itu juga kita bisa pilih itu. Terus juga bisa olahraga keseimbangan kayak tai chi kayak gitu ya Mas ya. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak macam olahraga yang bisa kita pilih, tapi ya itu kalau misalnya ada kondisi medis yang mendasari harus dikonsultasikan kepada dokter yang merawat dulu. Jadi ya itu ya kawan Diska, kita lihat dulu nih kemampuan kita. Punya riwayat hipertensi, olahraganya berenang, nah tiba-tiba di tengah jalan kena serangan stroke nanti malah resiko ya Dok ya. Jadi olahraganya sudah di konsultasikan ke dokter dulu nih. Tadi ekstremitas yoga
Ya dok ya. Iya, yoga bisa, pilates juga bisa. Atau yang terbaru itu, Kak Amin pernah yang apa itu namanya dok? Ponfit. Apa namanya? Ponfit ya, yang pakai stick-stick itu ya. Berarti saya yang itu kelihatannya itu. Itu juga bisa dok ya? Bisa, sebenarnya semua bisa, Semua tapi bisa, oke. dikondisikan dengan kondisinya, tergantung kondisinya dan juga tergantung dari kekuatan dari individu masing-masing. Karena kan kalau orang jarang olahraga, tiba-tiba langsung olahraga berat, itu kan juga akan kaget juga. Oke, nah, kita lanjutkan ke mitos fakta nih, dokter. Nah, di masyarakat juga nih, terutama di di lingkungan masyarakat. Kalau ada serangan stroke secara tiba-tiba nih dok, biasanya lemah ekstremitas kiri kanan, nggak bisa tidur, nggak bisa bangun. Nah, itu biasanya ada yang ditusuk jarum dok, jari-jarinya. Biasanya untuk apa? Karena kan pemikirannya mungkin dok ya, ada penyumbatan, ada pecah pembuluh darah, ditusuk jarumnya, jarinya itu supaya darahnya bisa mengalir keluar. Oh gitu. Nah, itu satu fakta sih gitu. Oke, itu jawab ya, itu mitos teman-teman. Jadi kan tadi ya gangguan pembuluh darah di otak ya mas ya. Nah kalau kita tusuk pakai jarum ya di tangan-tangan atau jari-jari itu ya, satu yang pertama belum tentu jarumnya tuh steril mas, gitu ya. Jarumnya nggak steril, malah nambah infeksi. Infeksinya pun itu kalau misalnya kita lagi mungkin ibaratnya apa sih ya mas ya, itu malah bisa menyebar sampai ke otak karena lewat pembuluh darah. Nah itu malah meningkatkan faktor resiko stroke juga. Gitu. Jadi karena jarumnya nggak steril juga bisa infeksi. Terus yang kedua itu tidak sejalan dengan pengobatan dari stroke-nya sendiri. Karena pengobatan stroke sendiri itu kan dilakukan di rumah sakit ya mas ya, dengan fasilitas yang memadai ya. Kalau dengan dilancarkan pembuluh darah itu sebenarnya pembuluh darahnya berbeda jalur gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama yang gangguan di otak. Gitu. Malah nanti meningkatkan faktor infeksi ya itu. Mitos ya karena penyebabnya kejadiannya itu di otak kawan juga. Kenapa yang ditusuk jari seperti itu ya? Iya. Sakit hatinya ya sakit gitu ya dokternya. Nah, ada pertanyaan lagi Kak? Ada tambah dokter mungkin untuk mitos fakta yang lainnya? Di pengalaman dokter di puskesmas pernah menjumpai nggak dok? Kalau sejauh ini sih masih belum ada sih mas. Iya. Tapi memang biasanya ya itu mandi malam itu tadi ya, yang sering ditanyakan bisa menyebabkan stroke atau enggak dok gitu biasanya. Soalnya mungkin kaitannya itu dok, habis olahraga malam sebelum tidur kan mandi biasanya itu entah badminton, futsal kan dilakukan kebanyakan malam ya dok ya. Nah, pulang mandi dulu biasanya. Kasusnya pun kebanyakan juga seperti itu. Setelah olahraga mandi, serangan stroke tiba-tiba. Nah itu mas, karena olahraganya terlalu berat. Yang tadi di awal kan salah satunya ada stroke perdarahan itu biasanya lebih sering karena dipicu sama aktivitas yang berat. Gitu teman-teman. Jadi bukan mandi malamnya ya dok, tapi karena aktivitas sebelumnya. Mungkin olahraganya terlalu berat. Bisa. Seperti itu. Mungkin tambah gym mungkin ya. Mungkin ada penyakitnya mendasari juga ya mas ya, mungkin nggak tahu ternyata dia ada hipertensi, terus tiba-tiba olahraganya terlalu berat, makanya itu yang bisa menyebabkan stroke gitu. Ada pertanyaan lagi kan? Terakhir nih dokter, pesan untuk kawan Diska nih yang mungkin bisa disampaikan supaya waspada nih untuk dirinya sendiri dan keluarganya yang dengan stroke, pesannya dong. Jadi kalau pesan dari saya teman-teman, yang pertama kita harus benar-benar bisa mengenali gejala stroke. Karena yang dipentingkan oleh pasien-pasien yang mengalami stroke itu adalah penanganan yang cepat, supaya nanti outcome untuk kesembuhannya dia juga lebih baik gitu. Jadi kita harus tahu gejala awalnya, lalu kita harus tahu untuk kemana kita harus menghubungi untuk meminta pertolongan medis gitu. Dan yang penolongnya harus jangan panik gitu. Mungkin pesan saya dari itu aja sih mas. Terima kasih dokter. Bincang-bincang kita hari ini seputar tentang Hari Stroke Sedunia nih, World Stroke Day ini. Terima kasih dokter sudah hadir di studio kawan Diska. Mungkin lain kali kita ketemu di episode selanjutnya dengan tema dan topik yang menarik selanjutnya. Itu ya kawan Diska, nanti
Yang ketinggalan belum menyimak info kita dari awal, bisa disaksikan di channel YouTube kita Kawan Diska 5145, dan jangan lupa di subscribe dan pantau terus IG kita @prokes Kota Madiun. Di situ ada info-info kesehatan tentunya yang sangat update sekali untuk Kawan Diska ikuti. Terima kasih. Selamat memperingati Hari Stroke Sedunia. Ayo melangkah, kalahkan stroke mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.